Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Oke teman-teman, di sini saya tidak servis handphone, tapi servis adaptor PS2 seri FAT. Kalau nggak salah serinya 5001 ya, kalau nggak salah. Oke, ini kendalanya adalah ketika dicolok, nah kadang lampunya nyala, kadang mati. Nah seperti ini. Ketika saya goyang kabelnya, hidup, mati seperti itu terus. Dan ini mengganggu ya. Pas udah nyala, main, tiba-tiba kabelnya kesenggol, udah kesenggol kaki atau tikus mungkin lewat ya. Nah itu bisa mati, akan berabe juga. Nah, ini sudah bisa dipastikan ya teman-teman, ini pasti kendalanya di kabel. Ini langsung saja saya eksekusi, saya akan potong kabelnya ya, karena kita nggak tahu nih di mana yang putus. Kalau ngelihat dari fisik kabel luarnya, ini seperti kegerus-gerus gitu ya di bagian sisi kabelnya. Mungkin ini penyebab bagian tembaga kabelnya ada yang mungkin putus ya, jadi arusnya nggak stabil. Ini saya potong acak ya, saya potong random, nggak ke tengah, kemudian saya belah ya. Untuk alatnya ya, kalau misalnya teman-teman ingin mengganti kabel, ini sebenarnya cara simpelnya ini teman-teman ya, bisa langsung diganti kabelnya gitu sama colokan. Jadi fungsi kabel di bagian ini adalah menyalurkan listrik PLN ya, 220 volt menuju ke adapter, lalu dari adapter ke PS2 FAT ya. Memang di PS2 ini ada yang nggak perlu adapter ya, walaupun PS2 FAT yang tebel, yang besar itu ada yang nggak perlu pakai adapter, ada gitu. Tapi di yang saya perbaiki ini adalah PS tebal PS2 yang butuh adapter. Jadi kalau langsung colok listrik, dari listrik langsung ke PS, dia malah nggak bisa nyala. Oke, ini sudah saya kelupas untuk bagian tembaga, lalu saya cek dengan multitester apakah nyambung. Kalau dia nggak nyambung, sudah dipastikan putus ya tembaganya teman-teman ya. Cuman nggak tahu di sebelah mana yang putus. Ini saya cek bagian kabel yang putih. Nah saya goyang-goyangkan, kalau dia bunyi, nggak mati suara apa namanya bunyinya, pasti bagus kabelnya. Tapi kalau ini ya sama sekali nggak nyambung ya. Nah ini kadang nyambung, kadang nggak nih. Nah, bisa teman-teman lihat ya di multitester ini, kadang nyambung, kadang nggak. Ini coba potong lagi. Ini sebenarnya bisa aja saya langsung ganti kabel ya teman-teman, cari kabel yang sama ya, yang stipple lah, atau kabel apapun, yang penting apa ya, mungkin besaran tembaganya sama, colokannya sama, nggak masalah. Atau diganti dengan kabel yang kita beli biasanya ya, yang beli per meter, nah itu juga bisa sepertinya. Jadi yang penting fungsinya untuk mengalirkan arus listrik dari stop kontak ke adapter ya teman-teman. Jadi nggak harus yang sama persis gitu. Ini saya cek lagi, ini sudah pendek banget ya, ini pendek banget. Oke, ini nyambung tapi kadang agak putus. Itu udah pendek ya teman-teman ya. Ini kalau kependekan banget ya mending langsung ganti ya, karena nggak nyaman juga ngelihatnya kan. Pendek banget dari colokan kesambungan kabel. Ini ternyata masih belum nyambung ya teman-teman. Ini masih belum nyambung ya, seperti ini. Ini kadang nyambung, kadang enggak. Nah, ini. Jadi saya ngeceknya dengan saya apa namanya, goyang-goyangkan kabelnya gitu. Kalau tembaganya bagus, walaupun posisinya nggak lurus gitu, tetap nyambung untuk arusnya. Ini ya masih nilainya masih berubah-ubah, berarti tandanya kabelnya belum
belum nemu yang normal, artinya masih ada yang putus di bagian sini. Ini saya potong lagi, lebih pendek lagi ya teman-teman. Ini udah sangat pendek sekali ini ya, udah kependekan banget, nggak nyaman juga ini kalau dipakai ya. Ini baru bagian yang dicolokkan, nanti belum tentu yang di bagian adapter itu mulus ya atau normal ya teman-teman. Kalau ternyata dipasang terus nggak bisa ya, sudah pasti ya harus ganti kabel aja biar aman. Ini masih putus ya, masih putus, kemudian nyambung ya. Saya potong lagi, ini jadi pendek banget teman-teman ya. Ini masih ya, saya ngelupas untuk di bagian. Untuk alatnya teman-teman bisa gunakan gunting ya untuk memotong kabel dan juga mengelupas di bagian tembaganya, atau dengan pisau, dengan cutter juga bisa, atau dengan korek api. Oke, ini saya cek. Oke, ini oke, masih ya, kadang nyambung, masih kadang enggak ya, pusing ya teman-teman ya, tapi ini nyambung ya, ini normal nih. Masih ada sedikit yang mengganggu ya teman-teman ya. Ini saya potong lagi, jadi semakin pendek ya teman-teman. Ini nyari bagian kabel yang putus aja lama ya teman-teman ya. Ya sebenarnya kalau mau langsung jadi ya langsung ganti kabel, tapi ini saya coba aja, siapa tahu masih bisa dimanfaatkan ya teman-teman ya. Ini sudah bisa untuk bagian yang dicolokkan. Ini tanpa saya cek karena juga susah ngeceknya. Ini bisa aja teman-teman ya, untuk ngeceknya langsung aja ini kita bongkar untuk adapternya, lalu kita cek dari ujungnya langsung, bisa aja. Ini saya langsung coba akan pasangkan kecolokan. Ini nggak tahu nih ada yang putus atau tidak nih di bagian yang di ke adapternya. Oke, ini saya kelupas untuk bagian kabel dalamnya. Oke, ini sudah kelihatan untuk tembaganya, tinggal kita sambungkan. Ini akan saya sambungkan dengan solder ya. Ini saya kasih vlog dulu. Agak susah untuk megangnya teman-teman ya. Oke, ini saya tempelkan dulu untuk timah di bagian tembaganya supaya nanti lebih mudah untuk disolderkan ke tembaga yang mengarah ke adapter.
Oke, ini sudah ya untuk di bagian yang kecolokan sudah saya sambungkan, sudah saya berikan timah. Nah, ini untuk yang mengarah ke adaptor. Saya kasih flux sedikit, kemudian saya tempelkan timah juga supaya nanti lebih mudah untuk ditempelkan ke kabel satunya. Ini ternyata agak sulit ya teman-teman megangnya, agak ini repot nih megangnya ini. Oke, sudah bisa, ini akan saya sambungkan. Oke, ini sudah tersambung ya. Ya, untuk nyambungnya bisa dengan ini ya teman-teman, ikatkan biasanya. Kalau yang kabel-kabel biasanya itu diikat. Kemudian ini terlalu kecil, jadi susah. Lebih mudah di solder seperti ini. Dan di solder seperti ini juga lebih kuat lah, menempelnya lebih kuat. Oke, ini saya kasih pelindung untuk kabel yang sambungan tadi supaya tidak bersentuhan ketika nanti kita colokkan, karena kalau bersentuhan bahaya teman-teman ya, itu bisa konslet, listrik bisa jeglek ya bahasa ininya, turun termistornya, atau malah bisa kebakar kalau nggak ketahuan di mana yang ini. Jadi biar lebih aman, saya berikan isolasi kertas ya, atau isolasi plastik juga nggak masalah teman-teman ya. Yang penting tidak menghantarkan arus listrik gitu. Pembatasnya tidak menghantarkan arus listrik. Isolasi plastik juga bisa, atau diikat dengan plastik juga bisa, sama aja. Intinya diberi batas teman-teman ya, supaya tidak menyenggol. Oke, ini saya tes langsung ke colokan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kabelnya agak pendek ternyata, jadi lebih pendek. Oke, nyala ya, alhamdulillah. Oke, ini nyala. Aduh, waduh, ternyata ketika digoyang kabelnya masih mati teman. Waduh, kerjaan lagi nih. Nah, ini ya akan saya carikan kabel pengganti teman ya, biar lebih enak dan panjang. Ini udah kependekan, nggak enak juga. Oke teman-teman, untuk penggantian tidak saya rekam ya, jadi cukup sampai di sini untuk video kali ini. Intinya untuk penggantian kabel seperti itu ya teman-teman. Mudah ya, mudah sekali, tinggal diganti kabel, insya Allah sudah beres ya. Buat teman-teman juga kalau misalnya ada yang rusak seperti ini ya, jangan terlalu bingung dulu lah, coba di cek sendiri dulu ya. Nanti kalau nggak bisa mentok, baru antarkan ke tukang servisnya atau ya tusernya, servis elektronik ya, bisanya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.